Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Apoteker Rifda. Saya apoteker di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Di sini ada yang udah tahu mungkin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, atau ada juga yang belum tahu. Nah, jadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping itu rumah sakit milik Muhammadiyah. Kemudian nantinya insya Allah teman-teman akan berpraktek di sini juga. Mungkin tidak semua ya, mungkin sebagian besar ada yang praktek di sini. Kemudian nanti saat profesi nurse juga berpraktek di sini. Jadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping itu adalah rumah sakit pendidikannya Muhammadiyah kayak gitu. Jadi di sini dekat dengan UMY, dekat dengan UAD, nggak dekat sih, maksudnya digunakan oleh UAD juga. Kemudian dekat dengan Unisa kayak gitu. Kita langsung mulai aja ya teman-teman untuk praktikumnya. Jadi sebenarnya kalau praktikum itu ya harusnya praktek ya teman-teman. Maksudnya ya praktek gitu. Cuman karena kondisinya COVID kayak gitu, pandemi, kita harus jaga jarak. Jadi praktikum ini insya Allah masih bisa dilakukan secara virtual. Nanti yang penting teman-teman tahu dulu ada gambarannya. Nanti untuk prakteknya insya Allah mungkin akan lebih mendalam ketika teman-teman itu nanti mungkin berpraktik di rumah sakit. Kalau sudah bisa ke kampus, teman-teman boleh nanti mungkin ke lab gitu, ke labnya Unisa, kemudian nanti mungkin ke petugas labnya terus minta atau mau pinjem alat lab yang untuk praktikum antibiotik gitu. Jadi sebelumnya itu media praktikumnya itu tuh udah sejak zaman 2000 Unisa masih di daerah Kahadahlan itu belum diganti. Nah, tahun kemarin sebelum pandemi itu tuh saya dan Pak Arief sudah melakukan upgrade penggantian. Jadi untuk sampel-sampel obatnya seperti itu sudah kami upgrade ke yang baru supaya teman-teman nanti media belajarnya itu enak kayak gitu. Tapi ternyata ada pandemi ya. Jadi infus-infus, kemudian obat, kemudian antibiotik yang sudah kami siapkan, jadi belum bisa membersamai teman-teman gitu untuk belajar. Jadi untuk yang sekarang kita virtual dulu. Nanti kalau teman-teman main ke kampus, coba main-main ke lab. Nanti tanya, boleh nggak sih pinjem ini alat untuk praktikumnya buat lihat-lihat, buat pegang gitu, buat biar tahu bentuknya kayak gimana gitu. Dicoba ya. Kemudian teman-teman ini nanti saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang yang menjadi tanggung jawab saya di materi 2. Saya share screen ya. Ya, jadi teman-teman untuk materi saya itu materi 2 untuk praktikum farmakologi gizi dan perawat. Ini maaf, ini tahunnya belum saya ganti ya, jadi harusnya 2021. Kemudian ya, saya Rifda, Bu Rifda, teman-teman bisa panggil Bu Rifda. Kemudian nah, ini adalah gambaran untuk yang ada di buku panduan praktikum teman-teman. Jadi kita praktikumnya itu ada 2, untuk obat-obat anti infeksi dan obat anti neoplastik, seperti itu. Kemudian dan juga nutrisi dan elektrolit ya teman-teman. Untuk tujuan praktikumnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ada bahan dan alatnya. Nah, sebetulnya obat-obat ini tuh sudah kita siapkan teman-teman untuk bisa teman-teman tuh tahu, pegang, lihat obatnya seperti apa gitu. Cuman tapi ya ini karena pandemi, qadarullah ya. Kemudian untuk nutrisi dan elektrolit, kita juga ada multivitamin, kemudian ada bermacam-macam infus. Sebetulnya kalau praktikum offline ya kita cara kerjanya seperti yang sudah dituliskan di buku panduan. Jadi mahasiswa bekerja secara berkelompok, kemudian tiap kelompok bekerja dengan obat tertentu, kemudian mengamati, dan kemudian mencatat nama obat dan khasiat dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian langsung aja, nah sebelum masuk materi ini kan praktikum sebagai penunjang teman-teman untuk memahami ya, sebetulnya untuk memahami materi kuliahnya. Nah kemarin saya sengaja untuk praktikumnya itu setelah teman-teman mendapatkan materi kuliah dari Pak Arief dan dari Pak Purwanta tentang antibiotik, agar nyambung gitu. Maksudnya teman-teman sudah terpapar materi kayak gitu. Nah untuk nanti materinya dari Pak Arief dan Pak Purwanta, kalau mungkin teman-teman lupa materinya yang mana, saya akan sampaikan, nanti saya akan upload juga, nanti teman-teman bisa akses. Kemudian, nah di sini teman-teman sudah dijelaskan ya sama Pak Arief kemarin mengenai perbedaan jenis obat. Jadi dari jenis obatnya, maksudnya
jenis obat kan ada jenis berdasarkan bentuk. Nah, kalau ini jenis berdasarkan apa ya? Spesifikasi obatnya. Dia obatnya paten atau generik bermerek kayak gitu. Nah, obat paten ini obat yang baru ditemukan kayak gitu. Obat ini tidak boleh dipasarkan dengan nama generik atau tidak boleh dibuat oleh pabrik lain kayak itu. Jadi misalnya perusahaan saya Rifda Pharma baru menemukan obat Rifdacetamol misalnya. Nah, itu selama 25 tahun obat tersebut hanya pabrik saya yang boleh untuk memproduksi. Nah, setelah 25 tahun nanti baru jadi setelah 25 tahun baru pabrik-pabrik lain itu boleh memproduksi dengan obat dengan disebut nama obat generik kayak gitu. Kemudian ada obat generik bermerek. Itu obat generik yang diberi nama oleh atau diberi merek oleh pabriknya. Misalnya obat yang saya temukan tadi sudah 25 tahun, sudah di tahun ke-26 misalnya ada perusahaan lain yang mau memproduksi obatnya, itu bisa nanti diberi nama apa setamol gitu. Itu terserah pabriknya kayak gitu. Tapi tidak paracetamol ya. Kalau tidak maksudnya tidak Rifdametamol maksudnya. Maksudnya obatnya tidak boleh sama dengan nama yang saya pakai kayak gitu. Nanti kita sambil belajar ya teman-teman kalau bingung. Nah, dari gambar ini teman-teman, di mana yang menurut teman-teman mana sih yang obat generik, yang mana yang obat branded gitu. Nah, jadi kalau obat yang generik itu adalah yang ampicillin sirup kering. Ampicillin itu salah satu jenis antibiotik, salah satu nama antibiotik. Kemudian yang obat brandednya itu yang sanpicillin. Sanpicillin, kenapa dinamai sanpicillin? Itu terserah pabriknya. Kebetulan di obat ini itu pabriknya adalah Sanbe Pharma. Sanbe Pharma sehingga dia memberi nama sanpicillin kayak gitu. Kemudian, nah ini ada levofloxacin, antibiotik levofloxacin. Dia ada 500 mg, ada juga yang 750 mg. Kemudian, nah di sini levofloxacin itu yang 750 mg dia ada yang bentuknya, ada yang branded gitu. Jadi kalau levofloxacin ini ya teman-teman, kembali lagi ini adalah obat generiknya, obat generik. Kemudian yang di sini ada Farlev, ada Cravit, ini adalah obat brandednya. Jadi kalau Farlev, kenapa namanya Farlev? Karena dari pabriknya Fahrenheit. Fahrenheit memproduksi levofloxacin dinamai Farlev 750. Nah itu terserah pabriknya. Nah, kemudian kalau yang ini Cravit 750 mg juga. Nah, jadi satu obat itu bisa ada bermacam-macam merek deh. Bisa ada bermacam-macam merek ya teman-teman, sama seperti susu gitu. Susu kan misalnya nih ya, kalau gampangnya itu susu ada yang Ultra Milk, ada yang Indomilk, ada yang Diamond. Nah, tapi kan di sini sama-sama susu kan gitu. Nah, kalau misalnya air putih juga ada Aqua, ada Aguaria, ada yang Le Minerale kayak gitu. Tapi sebenarnya sama, cuman ya itu ada beda-beda merek, sama seperti produk-produk yang lain kayak gitu, beda pabrik, beda merek, tapi sebetulnya isinya sama. Nah, kalau di obat itu kita sudah standarisasi kayak gitu. Jadi obatnya harus sama, kandungannya harus sama kayak gitu, walaupun mereknya beda kayak gitu, tapi isinya harus zat aktifnya tuh harus obat itu gitu. Nanti ya nanti akan saya sampaikan lebih jauh lagi. Kemudian, nah di sini kalau teman-teman tahu ya harga obatnya, misalnya ini Cefixim antibiotik, ini satu tabletnya atau satu kapsulnya itu di harga 5.600. Kemudian untuk obat yang brandednya Cefspan itu satu tabletnya 51.000, 10 kali lipat ya teman-teman. Kemudian untuk mungkin Cefixim yang 100, ini ada harga generiknya 3.200, kemudian untuk obat brandednya 33.000, 10 kali lipat juga. Nah, apa sih yang bikin obat ini tuh jadi mahal gitu? Maksudnya kan obatnya sama, ini bedanya apa gitu. Nah, kenapa sih obat branded atau paten biasanya lebih mahal? Jadi kan kalau obat paten itu pengujian karena kan dia menemukan formula baru, misalnya untuk menemukan obatnya itu dia tidak membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Kemudian kalau obat generik itu ada formulanya, jadi kayak ada tanda kutip resep gitu untuk cara bikinnya, jadi udah tetap, jadi tidak perlu pengujian ulang bila sudah dilakukan pengujian. Kemudian
Untuk obat-obat yang merek itu ada biaya ekstra yang dikeluarkan. Jadi untuk zat aktifnya itu sama. Jadi zat aktif antara generik sama branded itu sama. Cuman bisa aja ada zat tambahannya yang beda. Misalnya yang ini nggak ada rasanya atau pahit kayak gitu. Kalau obat yang branded itu bisa jadi ada rasa-rasanya, misalnya manis kayak gitu. Kemudian untuk yang lain lagi, misalnya kita lihat dari kemasan ya. Untuk kemasan obat generik itu biasanya satu pabrik itu untuk mirip-mirip gitu. Maksudnya ada default template-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk obat yang branded, dia ada lebih istilahnya ada desainnya, ada warna khususnya, kemudian kemasannya juga biasanya lebih bagus. Nah, di situ bedanya. Kemudian kalau kenapa obat branded mahal? Alasan yang lainnya juga karena dia butuh biaya iklan kayak gitu, dia ada biaya iklan, kemudian ada biaya untuk promosi ke dokter kayak gitu. Itu sih. Jadi kemudian nah pada dasarnya obat branded sama generik itu memiliki kandungan yang sama kayak gitu. Cuman di sini ada obat-obat yang itu tuh ada generiknya, tapi ada juga obat yang dia tuh adanya obat merek, misalnya Intunal, Sanaflu kayak gitu. Nah itu karena obatnya kombinasi, jadi adanya merek itu, nggak ada kok generiknya kayak gitu. Kalau generik ya adanya 5 obat gitu, dipisah-pisah jadi 5. Cuman kalau Sanaflu karena dia kombinasi maksudnya Intunal itu kombinasi 5 obat Intunal Forte, jadi dia udah dijadikan satu. Itu adanya ya mereknya Intunal, nggak ada mau minta apa generiknya Intunal ada nggak ada gitu. Kemudian nah jadi ya teman-teman kalau apa namanya obat murah nih nggak manjur gitu, obat mahal lebih manjur nih, udah jelas nih, udah pasti gitu. Jadi belum tentu ya teman-teman, maksudnya belum tentu kalau misalnya obat yang lebih mahal itu pasti efeknya lebih bagus gitu, belum tentu juga kayak gitu. Obat murah belum tentu tidak bagus, nah itu juga belum tentu kayak gitu. Jadi itu tergantung, maksudnya terapi atau pengobatan itu kan juga dipengaruhi oleh apa ya, kemantapan pasien. Misal kayak willingnya pasien gimana, kemantapannya pasien gimana. Kalau misalnya pengennya yang mahal, nggak mau yang murah gitu. Kalau yang murah rasanya nggak ngefek nih, nggak efek. Nah itu bisa jadi efek psikologis kayak gitu. Jadi dari apa ya, pengaruh psikologis gitu loh. Jadi belum tentu betul-betul karena efek obatnya kayak gitu, bisa jadi ya itu keinginan dari pasien kayak gitu. Nah kalau saya nih, pengalaman saya itu saya waktu ada operasi amandel gitu ya di Rumah Sakit PKU Gamping, itu diberikan antibiotiknya yang branded gitu. Yang satu filenya itu harganya 400.000, satu kali suntik itu 400.000 kayak gitu. Tapi baru masuk satu, saya alergi deh. Saya alergi langsung bentol-bentol lah, langsung bentol-bentol seluruh tubuh. Tapi begitu diganti obat yang biasa, yang generik, saya nggak alergi gitu. Jadi ya respon tubuh orang beda-beda ya. Kebetulan saya alergi yang mahal. Mungkin ada kandungan, jadi ada obat tambahan-tambahannya yang ada di obat yang mahal itu yang saya nggak cocok kayak gitu. Jadi saya alergi gitu. Kemudian, nah yang perlu teman-teman ketahui nih, kalau misalnya ada obat, teman-teman langsung cek ini tuh nama obatnya apa. Ini tuh obatnya ini tuh mereknya atau isinya kayak gitu. Jadi kalau obat generik kan langsung tuh nama obat ya sama dengan isi. Tapi kan kalau obat branded itu nama obat bisa jadi beda sama isinya. Kayak yang tadi Cefspan isinya Cefixim, kemudian Kravit isinya levofloxacin kayak gitu. Kemudian kekuatan sediaannya itu berapa kayak gitu dan lain-lain. Ini saya contohkan di sini. Nah, misalnya ini Septic 100. Nah, nama obatnya adalah Septic 100 ya, teman-teman. Kemudian isinya zat aktifnya adalah Cefixim, kemudian kekuatan sediaannya adalah yang 100 mg. Kemudian untuk indikasi atau kegunaan, jadi kalau indikasi atau kegunaan itu di kemasan obat biasanya ada, kalau masih ada kardusnya, cuman kalau enggak, kalau misalnya teman-teman cari mungkin di Google,
mau cari kegunaan yang mana itu di bagian menu indikasi. Indikasi itu kegunaannya seperti apa, jadi bisa untuk infeksi saluran kemih dan lain-lain ini. Kemudian dosis yang digunakan, nah dosisnya itu bisa, jadi dosis itu ada rentang dosisnya gitu teman-teman. Jadi kayak ini 50 sampai 100 miligram 2 kali sehari kayak gitu. Jadi dosisnya itu bisa 50 miligram sampai 100 miligram 2 kali sehari, maksimal bisa sampai 200 miligram. Nah, nanti untuk pemilihan dosisnya itu yang apakah yang dosis kecil, apakah yang dosis besar, itu bisa tergantung kondisi pasien, tergantung berat badan pasien, kemudian penyakitnya ini apa. Seperti itu. Nah, nanti untuk pendosisannya biasanya itu nanti dari dokter. Jadi dari dokter nganu dosis meresepkan dosisnya, jadi udah dari dokternya, kemudian nanti dari farmasi itu ngecek ini dosisnya masuk rentang dosis atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya ini underdose, dosis kekecilan atau dosis terlalu besar kayak gitu, nanti kita konsultasikan ke dokter supaya direvisi kayak gitu, tinjau kembali kayak gitu, apakah perlu penggantian atau penurunan dosis atau seperti apa. Kemudian ada penyajiannya, bisa setelah makan, sebelum makan, seperti itu. Kemudian ada keterangan tambahan bisa penyimpanan, kemudian ada kontraindikasi ya teman-teman, jadi larangan penggunaan yang nggak boleh pakai obat ini tuh apa sih, kayak gitu. Sama efek sampingnya, jadi bisa dibilang semua obat itu ada efek sampingnya ya teman-teman, nggak ada obat yang nggak ada efek sampingnya, cuman yang perlu digarisbawahi efek samping itu tidak terjadi pada semua pasien. Jadi efek samping itu terjadi di pasien tertentu dan itu tuh dipengaruhi sama jenis kelamin, terus kemudian kondisi fisik kita kayak gitu. Jadi belum tentu terjadi kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi untuk materi antibiotik, jadi saya akan kirimkan juga link di YouTube, ada 4 video. Jadi mungkin kalau teman-teman nih masih bingung nih antibiotik itu kayak gimana, seperti apa, kayak gitu. Saya kirimkan video, ada 4 video yang berbahasa Indonesia yang sudah saya cek itu cukup mudah untuk teman-teman tahap awal memahami gimana sih antibiotik, apa sih antibiotik itu. Kemudian, nah secara singkat, antibiotik itu sebetulnya dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat mikroba jenis lain kayak gitu. Dia sifatnya ada yang membunuh, ada juga yang cuma menghambat pertumbuhan. Nah, terus jenis-jenis antibiotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada kelas-kelasnya, ada aminoglycosid, beta-laktam, fluoroquinolone, makrolid dan lain-lain ini. Nah, kemudian dari sekian banyaknya obat, ini ada yang golongan beta-laktam, ini masih ada dibagi lagi jadi 4 golongan. Kemudian dari situ juga masih dibagi lagi ya, dari cephalosporin itu ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 kayak gitu. Kemudian nah, di sini untuk setiap antibiotik dia punya spesifikasinya sendiri, jadi tidak boleh sembarangan. Jadi sudah ada sudah ada porsinya sendiri-sendiri gitu, yang membunuh yang mana, bisanya yang mana, bisa dipakainya kalau kondisi apa, kayak gitu. Nah, kalau bakteri itu kan secara umum nih bisa dibaginya MRS, jadi MRSA itu yang udah resisten, itu yang udah resisten, nanti bisa dicek ya MRS atau apa bisa dicari. Kemudian ada yang gram positif, kemudian ada yang gram negatif, ada pseudomonas sama bakteri yang anaerob. Nah, ini untuk kelas-kelasnya yang dilakukan spesifikasinya. Jadi kalau gram positif itu dia paling banyak bisa tercover, kemudian MRSA itu tercovernya sedikit kayak gitu, gram negatif apa aja, pseudomonas apa aja gitu. Kemudian, nah yang ini tadi ya tentang bakteri gram positif sama gram negatif itu yang membedakan dia adalah dinding selnya, kayak gitu dinding selnya. Dia kalau bakteri gram positif itu peptidoglikan, sama bakteri gram negatif itu lipopolisakarida. Mungkin waktu teman-teman SMA kali ya, udah pernah belajar tentang bakteri gram positif atau gram negatif. Nah, kemudian si bakteri gram positif sama gram negatif ini menyebabkan atau jadi penyebab penyakitnya itu juga beda kayak gitu. Misalnya kalau gram positif adalah penyakit yang diakibatkan
itu berikut ini. Kemudian dengan bakterinya adalah yang tersebut ya, ada Staphylococcus, Streptococcus seperti itu, kemudian gram negatif, ada Salmonella, Shigella dan lain-lain. Ini kemudian, nah tentang skin test ya teman-teman, nanti teman-teman bisa cari sendiri, ini bisa cari sendiri nanti tentang skin test seperti apa. Kemudian tentang resistensi nanti juga teman-teman saya minta untuk mencari tahu, nanti kita jadi diskusi. Mohon maaf ini belum saya update ya, jadi nanti kita diskusikan aja. Kemudian, nah efek samping, kita langsung ke efek samping antibiotik ya teman-teman. Jadi efek samping yang umum terjadi itu ada sakit perut, demam, mual, diare, kayak gitu tuh alergi gatal-gatal. Nah biasanya kalau misalnya teman-teman nih diperawat, maksudnya teman-teman saat menjalankan praktek keperawatan di rumah sakit misalnya, atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Di sini saya mungkin bicara tentang rumah sakit ya, sepanjang yang saya tahu. Jadi ada perawat yang di poli, yang berhadapan dengan pasien, ada juga yang di bangsal, seperti itu. Nah nanti garda depan perawat itu akan tanya, ada keluhan apa, kalau misalnya di poli ini ada keluhan apa, kemudian ada alergi obat atau enggak, sedang hamil atau menyusui atau enggak, kayak gitu. Kemudian juga nanti ketika di bangsal, ketika masuk mau rawat inap pun juga akan ditanya seperti itu. Jadi ada alergi obat atau enggak, kemudian kondisi sedang hamil atau menyusui atau enggak, kayak gitu. Karena ada obat-obat termasuk antibiotik yang tidak boleh diberikan kepada ibu hamil atau ibu menyusui, kayak gitu. Nah misalnya ada tetrasiklin yang kalau misalnya diberikan ke ibu hamil, dia efek sampingnya si giginya bayi ini akan tumbuh, jadi akan terpapar tetrasiklin. Kemudian ketika nantinya tumbuh itu giginya akan warnanya kuning gitu, jadi nggak bisa putih. Kemudian atau chloramphenicol. Nah nanti bayinya akan bisa terkena Gray syndrome, gitu. Jadi kulitnya warna abu-abu gelap, terus matanya sayu. Nah tapi ini sekarang ini udah jarang sekali, tidak pernah ada sih, maksudnya tidak pernah ada persepan seperti ini. Sudah aware, dokter-dokter sudah aware mengenai bahaya antibiotik pada ibu hamil yang khususnya tetrasiklin dan chloramphenicol ini, seperti itu. Kemudian nah contoh-contoh antibiotiknya ini adalah contoh-contoh antibiotik yang ada di buku panduan praktikum teman-teman yang sebetulnya fisiknya ada nih di ruang di box obat yang di lab kayak gitu. Nah nanti teman-teman yang ini bisa pelajari sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, diklarifikasikan, nanti kita diskusikan saat sesi diskusi. Jadi ini ada Sanpisilin sirup, dia merupakan obat branded golongan penisilin. Kemudian ada Zystic ini antibiotik tablet, azitromisin. Nah azitromisin ini sekarang nih apa ya, laku keras deh. Jadi untuk salah satu pilihan terapi untuk terapi COVID kayak gitu. Jadi pakai azitromisin, bisa infus atau antibiotik, bisa infus atau oral atau minum seperti itu. Kemudian ada cefadroxil brandednya contohnya Voceva. Kemudian ada flagistatin. Nah, flagistatin ini dia nggak ada generiknya, teman-teman. Jadi dia hanya ada flagistatin ovula branded ini saja. Nah, jadi kalau semua obat generik itu hampir semua obat generik itu pasti, atau bisa dibilang 99% pasti ada mereknya, ada obat generiknya, ada obat brandednya. Tapi kalau obat branded belum tentu ada obat generiknya kayak gitu, karena mungkin belum 25 tahun sejak penemuannya atau faktor yang lain kayak gitu. Nah, untuk flagistatin ini nggak ada obat generiknya ya teman-teman, jadi adanya obat branded aja. Ini isinya metronidazole sama nystatin, ini untuk pervaginal. Jadi obat itu yang mungkin sudah Pak Arief jelaskan ya, jadi tidak hanya ada yang diminum, disuntikkan, tapi ada juga yang dimasukkan lewat dubur, dimasukkan lewat anus, seperti itu. Kalau ini sih dimasukkan lewat dubur ya teman-teman, jadi kurang lebih caranya seperti ini. Kemudian ini ada antibiotik injeksi ceftriaxone, ini brandednya contohnya Kriax. Kalau di PKU tuh ada namanya Tervasev. Jadi terserah aja sebenarnya, terserah pabriknya mau namain apa gitu.
Untuk obat-obat yang injeksi ya teman-teman itu sudah ada tulisannya, maksudnya obat ini tuh bisanya diinjeksinya apa sih? Injeksinya intramuskular atau intravena, kemudian di kemasan obat di leaflet di dalam obatnya juga sudah dijelaskan untuk cara rekonstitusinya, cara apa pencairannya seperti apa, kemudian setelah dicairkan itu bisa tahan berapa lama, kayak gitu. Kemudian, nah kita masuk ke materi vitamin. Nah, teman-teman udah tahu lah ya, vitamin itu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh yang sebetulnya kita udah bisa dapat itu ketika kita makannya sudah sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, maksudnya makannya ya sayur, ya buah gitu. Sebetulnya di situ sudah ada kandungan vitaminnya gitu. Sebetulnya termasuk termasuk makanan-makanan ringan, misal biskuit-biskuit itu kalau teman-teman memperhatikan itu ada klaim-klaimannya mengandung vitamin gitu. Nah, cuman mungkin kandungannya tidak sebesar ketika kita makan buah dan sayur kayak gitu. Kemudian kalau mineral itu yang di sini bisa teman-teman baca untuk membantu mencerna makanan, menyerap nutrien kayak gitu dan menjaga keseimbangan tubuh kayak gitu, sama untuk multivitamin. Nah itu tambahan dari luar tubuh untuk melengkapi makanan atau diet dari seseorang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dirasa nih membutuhkan suplemen atau vitamin lebih, nah nanti bisa lewat tambahan kayak gitu. Kemudian, nah vitamin ya yang teman-teman tahu juga ada banyak ya, ada vitamin A, vitamin B, B1, B2, B6, B12 kayak gitu. Ada juga yang ada vitamin C, ada juga kemasan atau juga ada kemasan obat atau produk suplemen, produk vitamin itu yang multivitamin gitu. Jadi semua vitamin ada gitu. Kemudian nah ini untuk jenis-jenis vitaminnya ya teman-teman. Ada banyak sekali mereknya. Mungkin selain di sini teman-teman juga bisa menyebutkan nama vitaminnya itu apa saja. Jadi ada, maksudnya di luar inilah pasti banyak sekali vitamin bermunculan. Apalagi di era COVID yang selama setahun ini benar-benar apa ya, muncul nama merek-merek vitamin-vitamin baru kayak gitu. Jadi dan untuk saat ini tuh harga vitamin terutama vitamin C tuh sedikit lebih mahal dibandingkan harga vitamin setahun yang lalu sebelum corona, sebelum ada pandemi COVID kayak gitu. Kemudian ini ada neurobion tablet ya teman-teman, ini kombinasi vitamin B1, B6, B12, kemudian ada neurobion yang injeksi, sama isinya juga, kemudian ada Santa E, ini isinya vitamin E, kemudian ada Kavit D3, ini untuk suplemen juga, suplemen tulang untuk ibu hamil, ini juga bisa untuk daya tahan tubuh ya. Ada asam folat atau vitamin B9, kemudian ada folavit. Jadi asam folat yang teman-teman cek di sini itu adalah obat brandednya, kemudian folavit 400 mikrogram ini adalah obat branded kayak gitu. Nah, kalau yang tadi generik, kalau yang ini adalah obat brandednya, folavit kayak gitu. Kemudian ya di sini ada bisa diperhatikan ya ada nama obatnya, kemudian isinya ada asam folat kayak gitu. Isinya tertulis gitu nama obatnya apa. Kecepatan nggak, Dek? Mudah-mudahan nggak ya. Terus, nah kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu materi tentang cairan infus. Jadi cairan infus pada dasarnya untuk pemulihan kondisi pasien. Jadi disesuaikan untuk kebutuhan pasien. Nah, hampir istilahnya 95% pasien yang ada di rumah sakit itu dibantu cairan nutrisinya itu pakai infus kayak gitu. Selain itu infus juga untuk memudahkan untuk penyuntikan obatnya ya teman-teman. Jadi biar nggak di cubles berkali-kali. Jadi masukin obatnya lewat infus kayak gitu. Kemudian untuk infus apa yang digunakan nanti sesuai dengan petunjuk dokter seperti itu. Nah, kemudian untuk contohnya cairan-cairan infus itu ada RL, infus RL, kemudian ada natrium, ada NaCl, kemudian ada dextrose untuk cairan gula. Ini untuk jadi ketika pasien itu hipoglikemia atau gulanya rendah gitu diberikan infus gula kayak gitu supaya kadar gula dalam darah itu terbantu, istilahnya apa ya, ada dimasukkan gula ke dalam darah kayak gitu. Kemudian ada cairan dextrose yang 10% ini yang lebih pekat.
istilahnya gulanya lebih banyak, kemudian ada infus asering, ada infus KN3A, KN3B. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya tentang infus asering ini gunanya apa, KN3A, KN3B ini bedanya apa. Nah, nanti kalau nanti kita diskusikan, kalau misal teman-teman sudah menemukan dan mengalami kesulitan atau bingung, nanti kita diskusikan saat diskusi kelompok kecil ya. Kemudian ada KN1B, KNMG3, ada Martos, kemudian ada aminofluid. Nah, aminofluid ini isinya asam amino yang biasanya digunakan untuk pasien gagal ginjal kayak gitu. Jadi pasien di bangsal HD. Kemudian panamin G ini juga untuk pasien yang gagal ginjal. Kemudian Kitmin, nah ini juga yang paling sering di Rumah Sakit PKU Gamping untuk pasien-pasien yang gagal ginjal. Jadi kan dia hipoproteinemia, dia butuh asupan asam amino dari luar, jadi diberikan infus asam amino kayak gitu. Nah, kemudian nanti dari penjelasan saya tadi, kalau misal ada yang mau ditanyakan, nanti saya akan kirim formnya aja deh. Nanti saya akan kirim form untuk memasukkan pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti biar jadi satu kayak gitu, maksudnya terekap, biar nggak ada yang kelewat. Nanti kalau misalnya pas diskusi tanya jawab kok masih ada yang mau ditanyakan lagi, nanti nggak apa-apa, langsung aja. Kemudian nanti saya minta teman-teman untuk mencari nih skin test antibiotik pada pasien itu seperti apa. Nah, kalau biasanya itu skin test dilakukan hanya disuntikan sedikit saja di area tertentu kayak gitu di subkutan bawah kulit tapi sedikit. Nah, untuk di Rumah Sakit PKU Gamping ini sekarang skin test itu dilakukan dengan menggunakan drip kayak gitu. Jadi di drip dalam NaCl atau dalam infus 100 mg obatnya, kemudian di drip pelan. Untuk pertama kali untuk ngecek alergi atau tidak seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit lain di Sarjito, di RSA itu ada juga drip, tapi ada juga yang masih pakai skin test sedikit itu. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari referensinya nanti sebetulnya seperti apa sih yang betul itu seperti apa. Kemudian nanti kalau teman-teman juga bisa cari mengenai bedanya alergi dan efek samping. Kemudian sama obat-obat COVID nih teman-teman. Jadi ini kan antibiotik ya, dan COVID ini maksudnya antivirus sih. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tambah nanti mencari tentang obat-obat COVID. Terus kalau misal ada yang mau ditanyakan, diskusikan, nanti bisa didiskusikan dengan saya. Kemudian sama penggunaan vitamin nih. Jadi kan kita di era pandemi, terus kalau minum vitamin sembarangan nih efeknya gimana. Sama yang tadi belum kita bahas itu tentang obat-obat neoplastik ya, anti kanker. Jadi mungkin teman-teman bisa cari sekilas tentang obat-obat anti kanker. Besok saat diskusi nanti mungkin saya sampaikan sedikit sambil nanti kalau dari teman-teman yang ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga sudah menonton video ini. Karena agar apa ya, nanti pertemuannya itu sebentar tapi berkualitas gitu. Jadi sudah tahu, teman-teman sudah tahu gambaran materinya sehingga diskusi yang akan nanti kita lakukan itu nyambung gitu, biar tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kemudian itu aja sih nanti modelnya. Nanti setelah teman-teman nonton video ini, nanti kita jadwalkan, kita akan kuliah atau akan praktikum itu virtual pada hari apa. Saya sebetulnya butuh waktu 1 jam aja. Jadi nanti saat waktunya itu teman-teman mengerjakan pretest sekitar 10 menit. Nanti saya kirim linknya, kemudian nanti kita diskusi sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nanti teman-teman setelah itu mengerjakan kuis atau post-test selama 10 menit. Udah, itu aja. Gitu, nanti tidak perlu ada laporan praktikum ya teman-teman. Terus saya nanti rencananya medianya pakai Zoom, kemudian nanti ketika sesi diskusi saya minta teman-teman semuanya untuk on kamera. Jadi supaya saya ini nggak lihat hitam-hitam aja gitu ya. Jadi kita biar yang mana yang cantik, yang mana yang ganteng, yang mana yang manis, biar saya juga bisa lihat. Gitu ya semuanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga sudah
Semangat sampai saat ini masih di era pandemi dan ternyata sudah setahun ya teman-teman, tidak terasa. Gitu aja, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.